Halo semuanya, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Luis Mikoli, NIM 131. Saya Dero Adriani Cahyadi, NIM 011. Saya Gunadi dengan NIM 022. Saya Delvi Sustio dengan NIM 012. Saya Juan Jefferson dengan NIM 134. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang hasil project kita, yaitu tiruan dari Spotify API. Silahkan ditonton videonya sampai habis. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk endpoint albums dan genres. Jadi untuk endpoint album, yang pertama kita punya /API/albums/. Nah, untuk endpoint yang ini dia bakal nge-get semua album yang ada di database. Berarti ini memanggil fungsi get all albums. Jadi ketika kita get, maka semua album yang ada di database akan muncul di sini. Lalu untuk albums juga ada endpoint di mana /id album/id, maka function ini akan mengembalikan endpoint yang satu ini akan mengembalikan ID album dan mengembalikan album sesuai dengan ID-nya. Seperti di sini ada muncul ID untuk album yang kita cari. Nah, lalu selain untuk mendapatkan get album by ID untuk endpoint yang ini, dia juga ada get album tracks. Kita tinggal tambahin /tracks doang. Nah, di sini dia bakal ngambil semua tracks yang ada pada satu album. Kayak tadi album yang ID-nya ini, maka ini tracks-nya semuanya. Nah, sekarang masuk ke genres. Untuk genres kita punya dua endpoint. Yang pertama genres / itu untuk get all genres. Nah, selain get all genres, kita juga bisa kayak tadi albums, get genre by ID. Yaitu kita tinggal copy ID yang kita pengen cari, misalkan ini. Terus kita paste aja. Berarti nanti genres /ID. ID yang kita masukin nanti dia bakal muncul genre yang kita cari sesuai dengan ID-nya. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu untuk endpoint albums dan genres. Saya akan menjelaskan endpoint bagian saya. Di sini endpoint saya yaitu saya mengget sebuah nama artis. Bisa dilihat ketika saya nge-get all artis, di sini yang keluar adalah data dari semua artis yang ada di database kita. Nah, kalau misalkan saya pengen nge-get suatu artis by ID itu juga bisa. Kita tambahin di sini artisnya dan keluar apa yang kita cari, Louis James. Atau nggak misal nggak cuman dia pengen dia, misal saya pengen si ini Budi Setiawan. Nah, kita tinggal copy aja ID-nya. Terus kita tinggal taruh sini dan bisa. Nah, ketemulah Budi Setiawan. Nah, di sini saya juga nggak bisa juga ngepost sesuatu yang pengen saya post. Misal di sini tadi kan paling terakhir Snoopy namanya. Nah, misal saya pengen ngepost namanya siapa gitu nih. Saya udah siapin namanya misal Alex dengan popularity 80.000 dan ini artis ID-nya kita asumsilah ini contoh ya, makanya sama Mas Snoopy. Terus kita post. Nah, ini udah berhasil kalau udah kayak gini. Sehingga kalau misalnya kita get all atau kita get all by ID juga bisa, itu akan tetap keluar Alex. Nah, misal tadi kan udah ngepost, sekarang mau nge-update, nge-put. Nah, kalau put ini di sini ada sedikit tambahan, yaitu kita harus masukin ID-nya supaya lebih jelas untuk apa sih yang mau kita update, di bagian artis mana yang mau kita update. Misalnya tadinya Alex, saya mau ubah popularity-nya. Misal dari 80.000 kita ubah jadi segini. Nah, itu sudah ke-update. Dan kalau misalkan kita get all, nah ini kita get all by ID. Nah, yang tadinya kan 80, sekarang jadi 40. Nah, begitupun sama dengan delete. Kalau mau kita nge-delete, itu kita harus masukin ID-nya supaya jelas apa yang mau kita delete. Nah, itu ada tulisan artis delete successfully. Nah, kalau misalkan kita get all by ID, itu udah nggak ada artis not found. Tapi kalau misalkan kita get all artis, nah dia juga nggak akan muncul, namanya tetap Snoopy. Kan ini Alex, ini Snoopy, itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan kategori saya punya. Di sini saya ada kategori. Nah, di sini saya juga bisa get all kategori. Nah, di sini kelompok kita ada 16 data kategori. Yang dimana kategori ini juga saya membuat metode untuk nge-post dan juga nge-put. Nah, untuk post kategori juga itu sama. Kita harus menggunakan sebuah ID supaya jelas apa yang mau kita nge-post gitu. Apa yang mau kita post ke dalam database-nya. Misal saya mau nge-post data baru. Ya, data baru. Tinggal kita pakai ini. Copy. Sorry, salah.
Nah, misal saya mau ininya kita ubah jadi happy lah, misalnya happy. Terus di sininya tetap sama. Di sini mungkin kita ganti lokal lagunya itu jadi English. Nah, itu tinggal kita post aja dan ini udah berhasil. Sehingga kalau misalnya kita get, nah di sini udah keluar happy. Tadi kan sad, sekarang happy. Begitupun sama kalau misalkan kita mau mengupdate sesuatu. Nah, kalau mau nge-update itu kita harus masukin lokal ID-nya. Di sini. Nah, kita masukin di sini. Terus dari sini apa yang mau kita update? Misal tadinya happy, sekarang kita ubah jadi party. Nah, kita send. Nah, di sini udah kelihatan jelas berubah jadi ID. Jadi sehingga kalau misalkan kita ubah, kita get, dia akan berubah jadi party. Yang tadi set berubah jadi party. Nah, itu adalah endpoint dari yang saya buat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan endpoint saya. Yang pertama-tama saya bisa mengget all semua dari chapter ini. Pertama, sebelum itu saya ngambil chapter ini dan juga audiobook. Oke, yang pertama itu chapter saya bisa mengget all semuanya. Nah, saya bisa memanggil semua data punya milik saya di chapter. Lalu saya bisa mencari. Contohnya di chapter ID ini kita mau mencari yang ini. Kita bisa copy. Nah, kita akan langsung terpanggil yang bagian ini. Lalu kita bagian ke post. Ke post itu kita bisa menambahkan. Contohnya saya udah mau nambah gini ya. Kita ubah. Oke. Lalu ya ini ya seperti ini, kita bisa post dan kita bisa nambahkan. Nih, udah menambahkan ya. Langsung kita bisa, contohnya lagi kita bisa menghapus ini. Contoh, bentar kita panggil semuanya dulu. Paling bawah. Nah, di sini di ID ini kita salin, kita tempel di sini. Langsung kita delete. Dan chapter terhapus. Dan bagian chapter itu terhapus. Ini kita coba get all lagi. Dan ya, terhapus. Lalu saya punya di audiobook. Nah, kita pertama ini saya bisa memanggil seluruhnya lagi. Nah, ini nih. Saya bisa memanggil keseluruhan dari data audiobook saya. Langsung aja kita bisa, saya juga bisa di sini menambah dari ini. Contoh saya punya data seperti ini. Audiobook ID-nya saya akan ubah dikit bentar. Langsung kita tambah marketnya juga. Nah, sudah tertambah otomatis. Lalu kalau mau ngapusnya kita gimana kalau salah? Jadi kita tinggal salin ID-nya, tempel. Sebelum itu saya mau get all dulu kalau ID sudah bertambah. Bentar. Oke, udah bertambah ya sesuai dengan ini permintaan. Oke, kita bisa delete di sini. Kita salin lagi di sini. Langsung kita send. Dan audiobook berhasil dihapus. Coba kita cari lagi di get all. Nah, sudah nggak ada ya data ini. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian endpoint saya. Pertama, run dev dulu. Oke. Udah ke connect, lanjut. Nah, di sini saya itu membuat endpoint untuk mengget episodes dan tracks. Di sini coba kita episode dulu. Nah, dia bakal muncul semua data yang ada di sini. Terus, kalau misal mau cari spesifikasi untuk ID, nah, tinggal masukin
ini copy paste ID, nanti dia bakal muncul ID tersebut dengan data-data lainnya. Lalu kalau misal mau cari ID lain, nah tinggal copy paste, oke, dia bakal muncul lagi. Coba lagi dengan ID lain. Kita coba ambil ID yang ini, kita paste. Nah, dia bakal muncul yang seperti ini, sesuai dengan data yang ada. Oke, selanjutnya saya masukkan tracks. Dia bakal muncul ID, data-datanya. Ya, seperti ini. Lalu kalau misal mau cari spesifikasi untuk ID-nya, kita di sini pakainya song ID. Jadinya langsung masukin song ID-nya di sini. Dia bakal muncul data tersendirinya, spesifikasi data. Lalu coba untuk song ID lain, yang ini dengan lagu August. Oke, ini. Nah, dia bakal muncul data spesifikasinya. Lanjut, coba lagi yang satu lagi, yang lainnya. Oke, nah seperti ini. Kurang lebih seperti itu dari saya, endpoint saya. Terima kasih. Halo, nama saya Luis dan kali ini saya akan menjelaskan endpoint untuk user dan playlist. Yang pertama kita ada get all playlist. Bisa dilihat muncul semua playlistnya. Dan yang kedua adalah kita bisa get playlist by MongoDB ID dari MongoDB. Lalu kita bisa post playlist. Kita ganti ke post dan saya sudah siapkan bodinya. Ini sudah masuk. Dan selanjutnya kita akan membahas user. Yang pertama kita ada get all user. Salah ini kita ganti dulu. Yang kedua kita ada get user by MongoDB ID. Yang ketiga ada get user by user ID. Lalu tadi post, kita nggak sengaja sudah nge-post, tapi kita bisa post lagi. Ini bodinya saya sudah siapkan. Salah. Lalu kita bisa ganti ke lalu untuk selanjutnya kita bisa lihat ini database sebelumnya dan ini kita akan put jadi 95. Sekian, terima kasih.